menurut Mbak, Yesus tuh Tuhan atau manusia, Mbak? Tuhan dan manusia. Kalau dia nih Tuhan dan manusia, menurut Mbak, dia mengetahui segala-galanya kan, Mbak? Iya. Dia tahu hari kiamat kan, Mbak? Tahu. Matius 24:36 tuh, Mbak. Apa dikatakan? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak. Maknanya anak nih Yesus kan? Hanya Anak Bapa itu. sendiri saja yang tahu. Iya. Jawaban cerdas Agatha untuk Uclin. Jika benar Yesus itu Tuhan, kenapa tidak tahu hari kiamat? Mari kita simak diskusi menarik antara Agatha dengan Uclin berikut ini. Halo Tommy Yahya. Silakan mau bertanya apa, Pak? Ya, aku mau bertanya sama Mbak. Menurut Mbak, Yesus tuh Tuhan atau manusia, Mbak? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Kalau dia nih Tuhan dan manusia, menurut Mbak, dia mengetahui segala-galanya kan, Mbak? Iya. Dia tahu hari kiamat nggak, Mbak? Ya. Dia tahu hari kiamat kan, Mbak? Tahu. Matius 24:36 tuh, Mbak. Apa dikatakan? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak. Maknanya anak nih Yesus kan? Hanya Bapa sendiri saja yang tahu. Iya. Maknanya Yesus nggak tahu, Mbak. Dia yang datang. Maknanya dia tahu juga lah. Iya dong. Mungkin nggak Anda datang ke rumah saya, Anda tidak tahu kapan datangnya? Kalau Anda berjanji datang ke rumah situ, saya, terus saya tanya Anda, kapan Pak Tommy datang ke rumahku? Aku nggak tahu, tapi yang datang Anda. Kira-kira Anda tahu atau enggak? Tapi dalam ayat tuh, Mbak, Itu sama. tahu. Kan dikatakan, seorang pun tidak ada yang tahu. Berarti merujuk kepada manusia, betul? Ya, Yesus pun manusia. Dia Allah, tapi keilahiannya tahu. Makanya dengerin dulu. Seseorang tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Kenapa Yesus mengatakan hal yang paradoks seperti itu? Supaya murid-muridnya itu tidak mengetahui. Jadi orang tidak lagi bertanya kepadanya. Padahal dia yang datang hari kiamat itu. Sama seperti Pak Tommy, saya tanya, Pak Tommy, kamu mau datang gak ke rumah saya? Anda jawab, mau. Kapan, Pak? Anda jawab, nggak tahu. Loh, padahal Anda yang datang tapi Anda nggak tahu. Menurut Ngana? Anda sebenarnya bukan tidak tahu, tapi tidak mau memberitahu. Merujuk kepada kemanusiaannya. Yang mana? Kan dikatakan seorang pun tidak ada yang tahu. Kalau Allah Bukan, itu kan bukan Markus, seorang. Markus. Kan dikatakan gini. Seseorang berarti ini merujuk kepada kemanusiaan. Seorang pun tidak ada yang tahu tentang hari itu. Baik anak, baik para malaikat. Dikatakan Yesus seperti itu. Tetapi dia yang satu di dalam Sang Bapa tahu itu. Hanya tidak ingin memberitahu. Yang ayat Markus 11:12 nih memberitakan tentang Yesus berjalan. Habis itu esoknya ketika mereka balik dari Betania, Yesus lapar. Dari jauh nampak sebatang pohon ara yang lebat daunnya. Yesus mendekati pokok itu untuk melihat sama ada pokok itu berbuah. Masa Tuhan tidak tahu, Mbak, tuh pokok berbuah atau enggak sampai mau mendekati? Tetapi Mendekati itu bukan mau tahu, Pak, mau ngambil, kan lapar. Kenapa nggak tahu tuh pohon ada buah atau enggak? Dia Lepas tahu. itu ayat seterusnya, Mbak. Tetapi apabila dia tiba di pohon itu,
dia mendapati daun-daun sahaja karena pada masa itu belum musim buah ara. Sedangkan dia Tuhan, Mbak. Kenapa dia nggak tahu? Lanjut lagi ayatnya. Lanjut lagi. Yesus berkata kepada pokok ara itu, tidak siapapun akan memakan buah daripadamu lagi. Makanya di sini Yesus marah, Mbak. Dia marah dengan pohon itu, Mbak, gara-gara nggak ada buah. Lanjut lagi ke bawahnya. Nah, pengikut-pengikutnya mendengar kata-kata Yesus itu. Ketika mereka tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan lalu mula mengusir semua orang berjual beli di situ. Ke bait Allah, Pak, bukan rumah Tuhan. Lalu Dia mengembalikan meja para penukang uang dan bangku para penjual burung merpati. Dia tidak membenarkan orang membawa apa-apapun melalui halaman rumah tuan rumah. Kemudian dia mengajar orang ramai di situ, berkata, dalam Alkitab tertulis bahwa Allah berfirman, rumahku. nggak ada Allah di situ, Pak. Iyalah bahwasanya Allah berfirman. Nggak ada, itu bukan Allahmu di situ. Nggak ada Allah di situ, Allah. Ada, Mbak. Nggak ada. Allahmu kan baru ada abad 7. Belum ada di situ Allah. Lanjut bacanya, silakan. Pasalnya pertanyaan di sini, Mbak. Pasal pohon Itu ara masih ini. di bawah, cepet itu ada ketemu ayatnya, cepet. Di bawah itu jawabannya. Lanjut. Bukan, ini pasal yang ayat atas nih, Mbak. Iya, Kenapa itu Tuhan Yesus jawabannya nggak tahu? di situ. Jawabannya di situ. Lanjut. Ini sampai ke kota pergi Yerusalem sudah, Mbak. Iya, lanjutkan membalikan bangku lalu berkata apa itu, lanjut. Ada itu, jawabannya ada di bawah. Lanjutlah. Dalam tersebut berfirman, rumahku adalah disebut rumah tempat berdoa untuk semua bangsa. Tetapi kamu menjadikan tempat persembunyian rompak. Nah, itu sama seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Sebatang pohon itu harus menghasilkan buah, bukan hanya pohon asalnya daun aja. Sama seperti bait Allah itu, tidak boleh ada perompak, penjahat, apapun segala itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi kalau bait Allah itu harus berfungsi sebagai tempat menyembah Allah. Kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah, tidak boleh hanya daun-daun saja. Itu maksud dari perumpamaan yang dibawa Yesus. Kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah, demikian bait Allah itu tidak boleh ada yang lain selain untuk memuji dan menyembah Allah. Itu maksudnya. Bukan, Mbak. Ini menceritakan Jangan bilang tentang bukan. Yesus. Bukan, Jangan Mbak. bilang bukan. Ini kan Mbak, iman ini- saya. Iya, tahu. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kita akan baca di sini Yesus nih dalam keadaan lapar, lalu dia berjalan Iya, untuk kalau mencari orang lapar makanan. itu butuhnya apa, Pak? Makan, Kalau orang ke bait Allah itu butuhnya apa? beribadah. Nah, makanya jualan. Itu maksud Yesus. Pandai ya? Gitu. Jadi kalau orang lapar Ya, sini, Mbak. butuh makan. Bait Iya, Allah tahu. berarti butuh Allah. Jangan. Tahu. Nah, udah, itu udah jawabannya. Tahu. Udah nyampe nya otakmu. Cuman lagi ngeyel aja kau. Nah, kalau udah dijawab, selebeo. Gitu. Jadi kalau ke rumah Allah itu mau ngapain? Nyari Allah lah. Itu karena Yesus lapar dia ke pohon ara. Kenapa? Karena di pohon ara itu harusnya ada buah, bukan ada daun tok. Gitu aja kok nggak paham. Makanya saya katakan ya, orang cerdas itu biasa dengan satir, gaya bahasanya itu gitu, nggak kayak kau, langsung plak-plek gitu.
Tapi kalian kalau kutanya kitab kalian, itu kan gaya bahasa. Ya udah sama. Jangan lempoy. Halo. Jadi saya sih mau bertanya terkait perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru itu lebih didominasi oleh perkataan Paulus dibanding Yesus sendiri gitu? Sedangkan Paulus tuh nggak pernah ketemu Yesus. Nah, di mana dalil yang mengatakan Paulus tidak ketemu Yesus? Ya coba kalau begitu Anda tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Paulus. Oke, Kisah Para Rasul 9. Di perjanjian baru. Iya, Nggak ada. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Emang Anda kira perjanjian apa? Oh, oke. Oke, tunggu. Oke, kalau Anda mengatakan kenapa tulisan Rasul Paulus mendominasi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini 4 Injil sinoptik, ini tidak ada kata Paulus di sini. Di mana dikatakan mendominasi? Ada surat Yakobus, ada Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, ada Wahyu itu ditulis Rasul Yohanes. Kenapa Anda mengatakan didominasi oleh Rasul Paulus? Semua rasul di sini memberikan kesaksian, tapi yang harus Anda tahu, hanya ada 4 yang menulis kitab, dan surat-surat itu rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada mendominasi di sini. Andai Anda mau membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan di dalam 4 Injil besar ini tidak ada Rasul Paulus di sini. Seperti itu, Bang. Kalau Anda menanyakan di mana Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul 9, dimulai dari ayat 3, ketika perjalanan ke Damsyik, di situ Rasul Paulus menjadi buta karena kedatangan Tuhan Yesus. Bisa ditunjukin nggak itu ayatnya? Bisa? Ya ada, saya yang Google deh. Iya. Kisah Para Rasul 9, buka aja. Baik. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya, Pak, bukan perjanjian lama. Baik. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara dan berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat." Kalau Yesus tidak ketemu dengan Rasul Paulus, bagaimana Paulus menganiaya Yesus? Berarti di sini Kalau Paulus menceritakan tidak ketemu Yesus, bagaimana Rasul Paulus ini mengatakan, "Iya Tuhan." Lalu Yesus juga bilang, "Aku kenapa kau aniaya?" Betul? Ini ada diskusi di sini. Ketemu nggak? Ketemu. Tapi peristiwa ini kan hanya bersumber dari kata-kata Paulus sendiri, nggak ada saksi. Ini Lukas yang menulis. Kisah Para Rasul 9 ini yang menulis Rasul Lukas. Lalu bagaimana Lukas menuliskan ini kalau dia tidak menanyakan? Lalu dikonfirmasi lagi kepada Ananias. Bahkan Ananias ini membaptis dia, dan saat itulah Rasul Paulus itu sembuh dari kebutaannya. Ada Ananias dan ada Barnabas juga. Ada lagi rasul-rasul yang lain. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia, di sini ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes berjabat tangan dengan Paulus sebagai rekan sekerjanya dan mengkonfirmasi bahwa Rasul Paulus ini adalah benar diutus Yesus. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? I'll be your mistake. Enggak sih, gitu aja. Jawabannya memuaskan sih. Oke, makasih ya atas jawabannya. Berkati. Halo. Halo Kak, Ada yang mau ditanyakan, Pak? ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, ayatnya tadi yang menulis Lukas ya Iya. Kak. Iya. Waktu menulisnya itu ketika perjumpaan itu atau di mana Kak? Iya. Jadi Lukas itu melihat atau diberitahu Paulus atau gimana ya Kak? Menulis. Bertemu dengan Paulus dan dimintai kesaksiannya. Hmm, Ya. jadi
pada waktu itu juga Kak. Iya Pak. Gini loh Kak. Soalnya kan kalau menulisnya di waktu itu kayaknya Kak ada kontradiksi gitu. Kontradiksinya di mana Pak? Lukas itu kan lahir di akhir abad 1. Sedangkan Yesus disalib kan di abad 33 Masehi. Mana data yang mengatakan Lukas itu lahir di akhir abad 1? Ya kita browsing ada itu Bu di mana-mana. Kalau Lukas ada di akhir abad 1, bagaimana Yesus mengutus Lukas jadi rasul? Kalau Lukas lahir akhir abad 1, berarti semua rasul itu udah pada mati. Berarti Maria udah mati. Kalau Lukasnya baru lahir, Maria sudah mati. Bagaimana Lukas menanyai Bunda Maria? Gimana? Gimana nih Pak? Abad 33 lagi. Ini abad 21 Pak. Halo Pak. Gimana nih Pak? Abad 33 belum ada Pak. Bukan abad 33, tahun 33 Masehi. Lalu? Sedangkan Lukas itu kan lahir di akhir abad 1. Abad 1 kan berarti kan Tahun 99. tahun 99 gitu. Datanya dari mana? Nah, di biografi Lukas, Bu. Coba tunjukkan biografi Lukas. Ini Sebentar, Bapak ya. bisa tahu biografi Lukas, biografinya Muhammad nggak tahu ya? Ya tahu kalau Muhammad kan 571. Coba buka aja Bu biografinya Pak, buka. Bentar ya. Entah Lukas yang mana Bu ini. Lukas NMB kali Pak. Ini dilihat. Pokoknya pian browsing di kelahiran Lukas itu akhir abad 1, Bu. Nggak bisa di on cam kan. Bisa on cam. Nah, saya undang ada on cam. Lu terima? Bentar. Ya, bentar. Biografi Lukas itu akhir abad 1, Pak. Kalau Lukas aja matinya tahun 84 Pak. Lukasnya. Iya dia mati aja tahun 84. Terus lahirnya tahun 99. Ini cemana ini kontradiksi Mbak? Mulut Bapak. Makanya kita ini Bapak yang kontradiksi. Dia aja mati tahun 84. Hah? Terus Anda bilang dia belum lahir. kita baca di biografinya kok akhir abad 1 itu loh. Mana buka? Nah, oke kalau gitu terima kasih, nanti saya cari kebenarannya, nanti kita naik lagi ke sini Kak. Iya Pak, orang nggak benar kok. Setelah saya berulang-ulang menyaksikan sekaligus memperhatikan dengan teliti dan cermat saudara-saudara kita dari luar kekristenan, termasuk di dalamnya para apologet dan polemikus, mereka mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang, walaupun orang-orang Kristen termasuk teolog dan apologet Kristen telah memberikan jawaban secara lugas, tuntas dan jelas, tentu bertitik tolak dan berdasar dari Alkitab. Sama seperti saudara kita Uclim bernama Tommy Yahya ini. Beliau melontarkan pernyataan kepada Agatha. Yang benar Yesus itu Tuhan atau manusia? Agatha pun menjawab bahwa memang Yesus itu Tuhan dalam arti
yang terkandung di pikiran saudara-saudara kami dari luar Kristen sebagai Allah. Sekaligus juga Yesus itu manusia. Hal ini jelas dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Allah yang kami sapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Baik firman maupun roh tidak diciptakan, tetapi sudah ada, melekat, sehakikat, sederajat di dalam diri Allah yang disapa dengan Bapa itu. Tidak punya permulaan dan tidak punya akhir. Itulah yang dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena ketidakberdayaan manusia dalam mengatasi keadaan dirinya yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, yang mana menyebabkan gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia menjadi rusak, maka Allah berkenan di dalam kasih karunia-Nya mengutus firman datang ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan. Ketika Allah mengutus sang firman itu ke tengah-tengah dunia serta mengenakan tubuh kemanusiaan, maka hakikatnya sebagai firman bukan berarti jadi tidak ada, tetap kekal, melekat sehakikat di dalam diri Allah yang Esa. Hal yang membuat seringkali orang-orang di luar Kristen gagal paham terkait dengan hal ini adalah oleh karena mereka berpikir ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia, maka eksistensi keberadaan firman menjadi tidak ada, tinggal hanya manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu keliru dan salah. Konsep kenosis, mengosongkan diri, bukan berarti eksistensi sang firman yang kekal itu menjadi tidak ada. Tetapi sang firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan dengan maksud dan tujuan agar bisa mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, sekaligus untuk menyatakan Allah itu kepada dunia. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 18 jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggalnya yang ada di pangkuan Bapa, dialah anak tunggalnya, itulah yang menyatakan Bapa itu kepada dunia. Jadi saya perlu menegaskan saat ini, bagi kami orang-orang Kristen sangat jelas, eksplisit, terang benderang, sekaligus tegas bahwa Yesus itu memiliki satu pribadi dalam dua natur. Natur keilahiannya sebagai firman dan natur kemanusiaannya sebagai yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mana hidup selama 33,5 tahun ada di dunia ini sebelum naik kembali ke surga. Jadi kalau ada ungkapan yang berkata Yesus itu lapar, Yesus itu haus, Yesus itu makan, Yesus itu letih, Yesus itu takut di taman Getsemane diberikan kekuatan oleh malaikat, Yesus itu berdoa, Yesus itu mati, itu semua merujuk kepada keadaannya sebagai manusia. Termasuk juga ketika Yesus berkata,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 30. Bukan berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia yang mengenakan natur kemanusiaan itu dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah yang disapa dengan Bapa yang mengutusnya. Demikian juga dengan apa yang dipersoalkan oleh saudara kita Uclim ini, di mana beliau hendak menegaskan mustahil, mana mungkin Yesus itu Tuhan kalau dia tidak tahu hari kiamat. Agatha tadi begitu jenius, cerdas dan tuntas menjawab, tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Kata seorang pun artinya tidak ada manusia yang tahu kapan terjadi hari kiamat, kapan akan terjadi kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Tentu dia yang datang pasti tahu. Dan kita perlu mengerti, Yesus berkata di situ, anak pun tidak tahu. Itu menunjukkan Yesus tidak bisa melampaui apa yang ditugaskan oleh Bapa sebagai kehendak yang harus dilakukan oleh anak secara utuh, lengkap dan sempurna. Jadi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia memang memiliki keterbatasan. Bahkan dikatakan dalam waktu yang singkat, Yesus itu lebih rendah dari malaikat. Kapan Yesus lebih rendah dari malaikat? Di saat penjelmaannya dalam natur keadaannya sebagai manusia. Yesus pernah berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Itu terkait dengan keadaan Yesus sebagai manusia. Tapi dalam eksistensi kekalnya sebagai firman, sehakikat, sederajat dengan Bapa dan Roh Kudus, yakni sebagai Allah.